الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini Allah berkenan kepada kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kemudian sejenak kita duduk di majelis ilmu meraih keutamaan yang lainnya, keutamaan pahala menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini disaksikan oleh para malaikat dan sebagai bukti kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa dan selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqamah. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas, a'azani Allahu wa iyyakum. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini tentang dua sosok yang menjadi tokoh penciptaan atau kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Sosok tersebut adalah Nabi Adam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah iblis. Dalam kisah penciptaan Nabi Adam, mungkin kita sudah mendengar kisahnya ya. Tetapi tentunya kita ingin mengambil pelajaran yang dapat diambil oleh kita dari
kisah mengapa Nabi Adam alaihi salam sampai dikeluarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya sangat banyak sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah ini dalam berbagai surah dalam Al-Qur'an. Tidak hanya pada surah Al-Baqarah saja, tetapi lebih detail lagi atau Allah tersebut pada surah Al-A'raf ayat 11 sampai ayat 23. Para hadirin a'azani Allah wa iyyakum, kalau kita berbicara iblis, kadang kita bertanya, siapakah iblis itu? Ya. Siapakah makhluk yang bernama iblis itu? Iblis ini, para hadirin a'azani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ini adalah dari kalangan jin. Wa kana minal jin, kata Allah. Iblis itu adalah makhluk dari kalangan jin. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa sebelum bumi ini diisi oleh manusia, sebelum itu diisi oleh kalangan jin yang memakmurkan bumi ini. Jadi sebelum manusia itu bukan monyet, sebagaimana klaim sebagian orang bahwa manusia ini adalah metamorfos dari bentuk kera. Tetapi sebelumnya ada makhluk yang Allah ciptakan, yaitu jin. Nah, iblis itu termasuk jin. Ketika banyak akan terjadi di muka bumi, Allah menurunkan azab pada para perusak itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya menyelamatkan seorang yang ahli ibadah di situ, seorang jin yang ahli ibadah. Itulah yang namanya iblis. Jadi iblis itu diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan ibadahnya luar biasa, Pak. Ketika itu dapat predikat mungkin makhluk yang ibadahnya paling hebat kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah itu adalah sesuatu yang menggantikan yang lainnya untuk mengemban amanah. Makanya disebut khalifah. Abu Bakar disebut khalifah karena Abu Bakar menggantikan Rasul SAW mengemban amanah. Bukan amanah kenabian, tapi amanah mengurusi manusia. Manusia disebut khalifatullahi fil ardh karena menggantikan makhluk sebelumnya yang Allah perintahkan untuk memakmurkan muka bumi, tetapi gagal, tidak bisa memakmurkan muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ketika iblis mendengar akan ada sosok manusia yang Allah ciptakan dan itu menjadi khalifah di muka bumi, mulailah muncul rasa hasad. Rasa apa, Pak? Hasad, iri, dengki. Aslinya keluar. Ternyata iblis menyimpan rasa yang buruk gitu ya, sifat yang buruk, yaitu merasa lebih baik dari semuanya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Saya akan menjadikan khalifah di muka bumi. Disebutkan dalam beberapa riwayat Israiliyat ya. Ketika Nabi Adam alaihissalam dalam bentuk tanah dan siap untuk ditiupkan ruh, sudah ada jasadnya, iblis melihat-lihat jasadnya Adam alaihissalam. Oh, kieu geuningannya. Beda jeung urang gitu. Kok seperti ini gitu ya bentuknya gitu ya. Ada matanya, ada hidungnya, ada ini gitu. Dia melihat-lihat dan dia melihat kesempurnaan pada penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh aku ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Mulai semakin hasad iblis gitu, tapi belum dinampakkan, masih disembunyikan dalam hati. Semakin hasad. Wah. Dan puncaknya ketika ruh itu ditiupkan dan Nabi Adam ya menjadi manusia, bisa bergerak. Karena yang menggerakkan kita ini apa, Pak? Ruh. Ya, ketika ruh itu tercabut dari jasad, jasad mati. Makanya kalau manusia mati, yang mati apanya, Pak? Jasad. Ruhnya tidak mati. Ruh kita ini ada terus, Pak. Tidak mati, Pak. Ya, subhanallah. Ketika Allah tiupkan padanya ruh, ya, mulai bergerak Nabi Adam alaihissalam, dan ketika itu ya malaikat agak sedikit bertanya, "Ya Allah, mengapa engkau ciptakan makhluk yang ada potensi untuk merusak muka bumi lagi, menumpahkan darah dan ya merusak, membuat kerusakan di muka bumi?" Ya. Kata Allah, "Aku lebih tahu terhadap apa yang aku lakukan." Ya. Kemudian Allah hadapkan para malaikat, hadapkan Nabi Adam di hadapan para malaikat. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang malaikat merasa kalah gitu ya. Malaikat merasa tidak punya apa-apanya di hadapan manusia. Allah berikan ilmu, wa 'allama Adamal asma kullaha, subhanallah. Dan Allah ajarkan Nabi Adam nama-nama semuanya, pengetahuan. Disebutkan apa yang dimaksud dengan nama-nama, nama-nama benda, nama-nama. Di sebagian ulama mengatakan bahasa, semua bahasa, subhanallah ya. Dan Allah hadapkan pada malaikat, qala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalau kau benar wahai malaikat, ya, sebutkan nama-nama ini, benda-benda ini. Malaikat nggak bisa jawab. Nabi Adam bisa menjawab. Subhanallah. Jadi yang menjadikan keunggulan manusia di atas malaikat itu adalah ilmu. Kemudian setelah itu, setelah diketahui bahwa manusia ini walaupun memang punya potensi buruk, tapi manusia ada keunggulan, ada potensi baik. Allah berikan juga kemampuan berpikir yang luar biasa. Sampai-sampai sekarang ada ya hasil kreasi manusia, artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Jadi manusia bisa bikin kecerdasan buatan, dan itu lebih cerdas dari orang yang buatnya. Bisa ngejawab apapun. Luar biasa sekali. Ini wallahu alam, apakah ini puncak ya? Apakah nanti akan ada lagi? Wallahu alam bisawab. Subhanallah. Ya. Baru sadar malaikat, kemudian Allah memerintahkan ya kepada para malaikat, ya Allah perintahkan pada para malaikat, wa qulna apa
Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Ya. Untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adama. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu. Mereka pun sujud, malaikat pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Sebagian mengatakan dari kalimat ini iblis termasuk malaikat, bukan. Ya. Ini adalah pengecualian tetapi bukan al-mufarrag, bukan yang memasukkan yang dikecualikan termasuk bagiannya. Tetapi perintah Allah ini sebenarnya perintah kepada semua yang ada di situ ketika itu. Fasajadu, semua malaikat sujud karena sadar keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis enggan bersujud, mulai menampakkan aslinya. Dan Allah Maha mengetahui sebenarnya. Allah nampakkan sifat asli iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Wahai iblis, kenapa? Apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Apa? Ini perintah Allah. Kenapa kau nggak mau sujud? Kata iblis, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Mulai nampakkan, sombong. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ngapain saya sujud? Saya lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Dalam pandangan iblis, api lebih baik dari tanah. Menentang dan memberikan alasan penentangan. Dari sini Pak, dari sini dosa pertama makhluk Allah Subhanahu wa taala setelah penciptaan Nabi Adam, dosa apa Pak? Dosa sombong. Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, menolak perintah, dan meremehkan orang lain. Ini iblis nih, jelas. Dia menolak perintah Allah dan meremehkan Nabi Adam alaihissalam. Ijazahnya asli Pak iblis Pak. Iya kan? Ini ijazahnya asli iblis itu. Ya. Meremehkan. Iya. Sombong. Dia meremehkan Nabi Adam alaihissalam dan enggan untuk nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sombong ini dosa pertama. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk adalah sombong. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Tidak akan masuk surga. Mengerikan sekali. Karena sombong itu adalah sifatnya iblis. Sombong itu adalah yang menyebabkan Allah melaknat iblis. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memerintahkan sahabatnya untuk tawadu, tidak sombong, tidak merasa lebih baik, tidak meremehkan orang, apapun posisi orang itu. Al-Imam Mujahid berkata,
orang yang zuhud itu sebenarnya adalah ketika dia keluar rumah, kemudian dia bercampur dengan orang lain, dia tidak merasa lebih baik. Subhanallah, dia tidak merasa lebih tinggi dari orang tersebut. Kalau sudah ada perasaan lebih baik, lebih tinggi, nah ini belum sombong sih sebenarnya, tapi memicu sikap sombong. Karena sombong itu berawal dari perasaan lebih baik dari orang. Ini sombong. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala fahbit minha. Kata Allah, turun kamu dari surga. Sudah langsung Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan iblis, turun kamu dari surga. Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak pantas, tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri dalam surga. Jadi memang takabbur ya, itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya keluar kamu dari surga. Enggak pantas ada yang sombong di surga. Ini pelajaran bagi kita, Pak, untuk menghindar dan tidak berlaku sombong. Hati-hati. Fakhruj, keluarlah, diulang lagi, Pak, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka minas saghirin, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Kehinaan gara-gara sombong. Mungkin di hadapan orang dia bisa berbuat seenaknya. Saya punya segala-galanya. Dia merasa lebih baik. Dia bisa melakukan apapun. Kekuasaan punya, harta punya, apapun dia bisa lakukan. Dia merasa lebih baik. Dia hinakan orang lain. Tetapi tidak di mata Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang sombong itulah orang yang hina. Innaka minas saghirin. Dan dia tidak pantas masuk ke tempat yang paling mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas surga Allah ditempatin oleh orang-orang yang sombong. Begitu, Pak. Sombong ada yang bilang begini, sombong itu adalah membanggakan diri, bangga terhadap diri. Iya, jika kebanggaan itu menyebabkan dia meremehkan orang dan menghinakan orang, itulah yang sombong. Kadang bukan bangga diri ya, mungkin sikap merasa bahagia ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk taat. Ini bukan bangga, saya bangga, senang, merasa bahagia ketika Allah mudahkan saya untuk baca Quran ya, dan merasa kasihan ketika ada orang yang mungkin masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sikap sombong. Sombong itu adalah menghinakan orang ya, membanggakan diri, menghinakan orang dan menolak kebenaran. Ini adalah sikap sombong. Kemudian kalau kita perhatikan apa alasan iblis tidak mau sujud, iblis berkata, saya lebih baik dari dia, kau ciptakan saya dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Alasannya adalah alasan logika, logika iblis. Logika iblis menyatakan api lebih baik dari tanah. Ini logikanya iblis. Ternyata kalau kita pelajari, justru tanah lebih baik dari api. Sifat tanah itu lebih baik dari api. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kami jadikan tanah itu sebagai tempat sujud.
dan alat bersuci. Betul Pak, subhanallah. Ternyata sekarang itu banyak sepak-sepak Pak, memakai perawatan kulit pakai lumpur Pak, pakai tanah gitu. Bayarnya mahal kita gitu ya, tetapi ternyata pakai tanah gitu. Perawatan kulit pakai tanah, kita mau lagi bayar mahal gitu ya, subhanallah ya. Dan efektif sekali ya, memang tanah itu untuk apa? Menghilangkan berbagai macam bakteri-bakteri, subhanallah. Iya. Nah, logika membandingkan sesuatu dengan sesuatu, inilah yang namanya qiyas. Qiyas dalam Islam boleh digunakan kalau benar, tapi kalau salah, ini namanya qiyas iblis. Ya, membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Contoh, boleh nggak kita apa hukum menampar orang tua? Dalam Quran nggak ada. Karena qiyas itu digunakan ketika hukum itu tidak ada disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Maka kita berdalil dengan qiyas. Ya, apa qiyasnya? Bilang saja tidak boleh, ada dalam Quran, apalagi menampar. Begitu. Ini namanya qiyasul aula. Maka tidak boleh. Contoh lagi, mengapa uang itu masuk dari bagian harta ribawi? Kan dalam zaman dulu nggak ada Pak, duit kertas nggak ada Pak. Mengapa sekarang ustadz-ustadz bilang nggak boleh noro ini riba kalau menukar itu kan 100.000 dengan 100.000, 100.000 kalau dengan 110.000, 10.000-nya riba, nggak boleh. Kadang kita bertanya, kunaon kenapa nih? Ya, alasannya apa? Alasannya adalah qiyas, membandingkan uang dengan emas dan perak di zaman dulu. Zaman dulu alat sifatnya apa? Alat untuk menilai. Uang itu sekarang alat untuk nilai Pak. Di zaman dulu alat untuk menilai apa? Emas dan perak. Ini berapa? 2 dirham perak. Ini berapa? 1 dinar emas. Sama. Ini berapa? 5.000. Ini berapa? 10.000. Sama sifatnya. Maka dikiaskan uang itu terhadap emas dan perak karena alat untuk menilai. Maka tidak boleh adanya riba. Begitu Pak. Jadi qiyas ini luar biasa, digunakan untuk mengeluarkan sebuah hukum, tapi qiyas yang benar. Beda dengan qiyasnya iblis, laknatullahi alaihi. Qiyas yang rusak. Qiyas iblis itu qiyas yang rusak. Kemudian setelah ada statement dari Allah bahwa iblis itu dikeluarkan dan hina, kata iblis apa? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikanlah aku penangguhan sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi iblis minta untuk tidak dimatikan sampai hari kiamat. Qala fa innaka minal munzarin. Qala innaka minal munzarin. Ya. Innaka minal munzarin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya engkau termasuk yang diberi penangguhan waktu. Jadi sampai sekarang Pak, iblis masih hidup Pak. Dedengkotna setan gitu. Jadi iblis itu adalah di dalam iblis itu, di struktur iblis itu ada 2 kaki Pak. Setan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Gitu. Jadi iblis itu simple Pak. Strukturnya, struktur organisasinya. Iblis di sininya setan, di sininya setan. Dari kalangan jin dan manusia. Nah, setan itu Pak berbagai macam tugas Pak. Ada setan yang bertugas untuk berbuat kerusakan di luar. Ada yang merusak manusia keluarganya. Ada yang berusaha untuk memisahkan istri dan suami. Macam-macam Pak tugasnya Pak.
Setan itu ya kayak para menteri. Nggak ada setan segala urusan tuh, nggak ada, Pak. Cuman dikit aja. Setan segala urusan nggak ada. Menteri segala urusan nggak ada. Jadi setan itu iya, ada tugas-tugasnya. Ada yang mencoba bertugas untuk mencuri berita langit. Jadi luar biasa, Pak. Strukturnya luar biasa, Pak. Itu mungkin dalam satu pembahasan itu ya. Bagaimana setan itu menghancurkan manusia. Makanya kata iblis, ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan permintaan iblis, apa kata iblis? Qala fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku. Ya. Aghwaytani, telah menyesatkan aku. Maksudnya telah menyesatkan aku bagaimana? Iblis sesat karena Allah? Bukan. Karena engkau, ini dalam klaimnya iblis, telah menetapkan kesesatan padaku, karena memang Allah sudah sesat sampai hari akhir. La'aq'udanna lahum siratal mustaqim, saya akan juga menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, iblis minta sama Allah. Iblis minta sama Allah untuk ditangguhkan. Mintanya ke siapa iblis? Ke Allah. Satu-satunya permintaan. Udah, setelah itu nggak ada permintaan. Iblis saja minta sama Allah gitu. Nah gitu, Pak. Manusia yang nggak mau minta sama Allah, ya Allah, sombong minta ampun, lebih sombong dari iblis. Nemen-nemen pisan gitu. Ya, nggak mau minta sama Allah, ngakunya beriman, KTP beriman seumur hidup, nggak gini gitu, minta sama Allah gitu, nggak mau. Sombong pisan gitu kan. Nemen-nemen teuing kita sombong nah, keterlaluan, Pak. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Diperintahkan untuk kita meminta. Ya. Kata Allah, wal innal ladzina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang nggak mau minta kepadaku disebut yastakbirun, yang sombong dari minta kepadaku masuk neraka sudah. Iblis sebagai menta gitu kan, cek orang Sundana. Iblis aja minta walaupun cuma sekali, setelah itu udah dia udah permintaan. Ya, dan ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ya, yang kedua, kata iblis apa? La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Saya akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Iblis ngaku, Pak, bahwa jalan Allah itu jalan yang lurus. Iblis itu sebenarnya cuman dia memang niat untuk nggak mau beriman, sudah niat nggak mau beriman. Makanya luar biasa. Ini bukan dia tidak tahu kebenaran, tapi dia tidak peduli, nggak mau tahu dan tidak peduli dengan kebenaran. Dia tahu tapi nggak mau. Ini lebih parah, Pak. Tahu tapi kayak Abu Jahal. Makanya Abu Jahal itu parah. Kenapa? Karena Abu Jahal itu sebenarnya dia ngerti bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar, yang dibawa oleh Rasul itu benar. Ketika Abu Jahal ditanya, Abul Hakam, apa yang menurutmu bagaimana apa yang dibawa oleh Muhammad? Ya, yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Dia benar. Loh, kenapa kamu tidak mau beriman? Antara kaum saya dengan dia ini ada persaingan. Lah kalau saya beriman, apa kata dunia? Jadi memang sudah niat untuk tidak mau beriman, sudah. Niatnya untuk menentang. Sama seperti iblis. Maka orang-orang yang seperti itu, ya, itu banyak sekali ya. Orang niat memang sudah untuk menghancurkan Islam, ya, untuk memecah belah, ya. Dan dia tahu
sebenarnya dia tuh menjadi pemecah belah hanya karena mungkin dibayar menjadi buzzer gitu kan, pemecah belah, maka ada sifat iblis pada dia. Begitu aja Pak. Dia sudah tahu kebenaran tapi dia dibayar untuk merusak, maka tak ubahnya itu seperti iblis laknatullahi alaih. Karena iblis tahu Pak. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, iblis berkata, qala fa bi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in. Ya, pada surah Sad. Demi kemuliaanmu. Iblis bilang seperti itu. Demi kemuliaanmu, la'ugwiyannahum ajma'in, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini janjinya iblis. Janji iblis di hadapan Allah, la ughwiyannahum ajma'in, semuanya. Ini enggak main-main. Ya. Iblis bukan makhluk yang ecek-ecek, Pak. Dia sempat masuk surga, Pak. Dia sempat masuk surga. Ini bukan masalah, bukan makhluk yang ecek-ecek ini. Ya, dia sempat masuk surga. Luar biasa. Makhluk yang sempat dimuliakan. Bahkan malaikat merasa inferior terhadap iblis. Ancaman ini bukan ancaman yang ringan, ini ancaman sangat serius, bahwa pasti ya, aku akan sesatkan mereka. Mereka di sini adalah Adam dan bara tentaranya, dan anak keturunannya. Ini seakan hasad itu dipegang oleh ada gitu di hati iblis lah, begitu ya. Kebencian terhadap manusia itu ada di hati iblis. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin." Iblis menjelaskan, mendetailkan standar operasional prosedur, SOP penyesatan. Biar sesat semua, kata iblis, saya akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Ini sudah dijelaskan oleh Allah bagaimana iblis akan berupaya untuk menjatuhkan manusia, menghinakan manusia di hadapan Allah dengan berbagai cara. Dari sejak kecil sampai terus selama hidup, terus digoda oleh iblis. Harta kuat digoda oleh wanita, wanita kuat digoda oleh tahta, tahta kuat digoda oleh apalagi Pak? Iya, macam-macam, kepemimpinan kan, dan yang lain. Luar biasa. Terus muter tuh Pak. Manusia akan terus diuji oleh Allah lewat iblis ini dan bala tentaranya. Luar biasa. Dan kalau kita perhatikan di zaman sekarang Pak, banyak tentara malaikat atau banyak tentara iblis. Udah gitu aja. Maaf ini, kita bukan ini ya. Kalau kita lihat ya Pak, tiket konser Pak, tiket konser ama maaf ya, bukannya ini gitu ya. Dulu, tahun kemarin ada konser apalah begitu ya, Coldplay, paling murah tuh berapa Pak tiketnya? Berapa? 3 juta paling murah. 3 juta paling murah. Itu habis dalam berapa menit Pak? Dalam berapa waktu gitu? Wih, saya tak jelema ya. Katanya Indonesia krisis gitu ya. Hari konser ada gitu. Cenah loba hutang Indonesia teh. Konser aya gitu. Itu kalau dikumpulkan Pak, subhanallah. Dikumpulkan aja itu. Dikumpulkan untuk tiket. Uang tiket itu untuk
maaf, untuk makan siang gratis, mungkin lumayan berapa hari lah begitu ya. Ini luar biasa Pak. Iya, ternyata rakyat Indonesia kaya gitu. Rakyat Indonesia tuh banyak yang sugih, banyak yang punya duit. Ya, sampai atau mungkin bela-belain minjem di pinjol kali ya untuk beli, ya mungkin otak, aduh apa gitu, lihat bagaimana gitu. Bagaimana iblis ini ya standarnya. Terus pengajian Pak, pengajian, bandingin pengajian, iklannya dari zaman kapan gitu, yang datangnya berapa. Udah jangan tanya di Al-Ikhlas lah sudah. Sok baik gitu. Beda kalau yang ngisi artis yang baru keluar dari penjara atau apalah gitu, tobat baru masuk Islam, langsung pengen lihat. Lah kita udah belajar ke luar negeri Pak, S1, S2, S3. Luar biasa ya, subhanallah. Memang sudah sunnatullah seperti ini, sudah sunnatullah. Kalau mau terkenal atau kalau mau banyak, ya kudu terkenal dulu, kudu kayak artis-artis kayak begitu, kudu bergaya artis, setiap kehidupannya di center apa semua kayak gitu. Allahu Akbar. Coba lihat Pak, bahkan lewat agama pun bisa Pak iblis masuk. Lewat agama masuk iblis Pak. Ya, beberapa waktu yang lalu kita disuguhkan oleh satu judul film namanya Walid. Kiai Walid ternyata. Ya, tapi saya nggak tahu, teman cerita saja, katanya kiainya itu ternyata banyak simpanannya gitu Pak. Ya Allahu Akbar, la ilaha. Lewat agama gitu, pakai jubah ini kalem. Dan juga kita melihat bagaimana berita pemberitaan jadi jelek kesannya tuh Pak. Coba lihat Pak, orang jadi nggak mau pesantren Pak. Gara-gara apa? Diberitakan di pesantren terjadi pelecehan seksual, dilakukan oleh kiainya lagi. Aduh, pas pemberitaan pesantren yang jelek-jelek aja gitu. Jarang TV tuh anak bangun subuh, anak apa Pak? Ngaji, ya, anak sekarang apa puasa Senin Kemis, buka puasa. Hal-hal tersebut ya bagi mereka nggak unik di pesantren. Udah biasa orang taat di pesantren mah. Nah, ini ada pelecehan unik nih. Ya udah, wartawan itu luar biasa. Akhirnya ya sensusnya gitu ya, itu drop Pak. Orang mau masuk pesantren itu drop karena ketakutan masyarakat. Berhasillah iblis menjauhkan anak-anak muda dari agama. Ya jauh Pak dari agama sudah. Buktinya apa? Lihat anggota tetap Masjid Al-Ikhlas ini. Ya, anggota tetap Pak. Ya, ini susah juga kita untuk suksesinya susah ini. Iya. Mungkin kalau misalkan dibuat pengumuman siapa yang mau jadi DKM, jarang anak muda. Apa DKM itu apa singkatannya? Mungkin itu aja nggak tahu Pak. Anak mudanya mana begitu kan? Berhasil menjauhkan anak-anak muda dari masjid. Ini lihat gerakan iblis luar biasa. Ya. Nanti perlu kita bahas bagaimana struktur iblis itu punya struktur Pak. Setan tuh tugas-tugas juga Pak, ada tugas-tugasnya Pak. Ada yang tugas untuk apa? Yang paling senang iblis tuh yang paling senang kalau suami istri cerai. Itu paling senang sudah. Ya. Saya sudah membuat dia mabok, oh bagus. Saya sudah membuat dia riba, oh bagus. Saya sudah membuat dia korupsi, oh bagus. Kata satu setan, saya sudah membuat dia cerai. Ini yang paling saya senang, kata iblis. Ini yang paling saya senang. Gitu Pak. Ya. Dan luar biasa, perhatikan Pak, di pemberitaan itu Pak, ya, angka perceraian semakin meningkat.
meningkat dari tahun ke tahun, jumlah perceraian semakin meningkat, dan perceraian ternyata kebanyakannya bukan disebabkan karena perselingkuhan, disebabkan karena tidak ada tanggung jawab dari suami. Suami tidak bertanggung jawab. Karena maka laki-laki mah dilihatnya tanggung jawab, Pak. Beneran, Pak. Laki-laki kalau sudah tidak bertanggung jawab, out. Ada uang abang, sayang. Kalau tidak ada tanggung jawab, tendang. Perempuan jarang yang kuat, Pak. Coba punya suami di rumah aja, main catur di siskambling, balik lagi minta makan gitu. Ya, baliklah, nggak nyari duit. Istrinya yang pontang-panting gitu. Nyari duit. Aduh. Laki-laki kalau sudah kayak gitu emosian. Iya kan? Nggak punya kerjaan, emosian. Udah akhirnya out. Sudah. Dan iblis menyeting itu agar diupayakan yang banyak bekerja itu adalah para wanita. Coba lihat saja, Pak. Pom bensin aja sekarang sudah diambil, Pak. Kaplingan kita, Pak. Beberapa tahun. Yang jaga pom bensin sekarang lihat di rest area apa tuh, pondok Bapak yang saya kalau kita mau ke Jakarta Cawang tuh. Ih. KB AWW KB ya, Moy. Dari sono ke sini, Pak. Ih. Kaplingan habis semua, Pak. Bahkan sekarang, Pak, yang jaga kurban, jaga kambing. Allahu Akbar, la ilaha illallah. SPG. Nemen-nemen ting itu. Habis kapling. Akhirnya banyak laki-laki yang berat, Pak. Jadi laki-laki sekarang semakin berat. Lapangan pekerjaan, pabrik-pabrik apa semua diisi oleh wanita. Akhirnya kalau wanita merasa lebih tinggi, merasa bisa seenaknya dan yang lain, ada perasaan seperti itu, merasa imannya lemah, datanglah ke pengadilan. Saya nggak mau punya suami seperti ini. Selesai, iblis pun senang. Begitu, Pak. Ya. Kenapa? Karena kalau keluarga hancur, ini kan unsur terkecil. Keluarga hancur, negeri ini akan bisa hancur. Hancurkan unsur terkecil. Begitu, Pak. Luar biasa, Pak, iblis, Pak. Ini janji iblis. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Allah, qala khruj minha madhmuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajmain. Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Siapapun di antara manusia yang mengikuti kamu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kalian, dengan engkau. Siapapun yang ngikutin kamu, ya simple bagi Allah. Yang kalau mau ngikut ya udah bareng sama kamu. Gitu. Kemudian Allah iblis ngasih kata kunci, Pak. Pengecualian yang nggak bisa digoda iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali ya hamba-hambamu yang dipilih. Mukhlas itu terpilih, yang dipilih Allah untuk tidak. Ya mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, ya Allah pilihlah saya, jangan jadi pengikut iblis. Gitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Jadi Nabi Adam alaihi salam, ya, setelah diciptakan itu jalan-jalan. Kemudian Nabi Adam ada perasaan sesuatu yang kurang. Demikianlah fitrah manusia. Ya, Allah pun ciptakan Hawa dan Allah pasangkan Adam dan Hawa. Ya, jadi laki-laki hidup sendirian itu menyelisihi fitrahnya. Jomblo 40 tahun, 50 tahun belum nikah, menyelisihi fitrahnya. Ya.
wallahu alam bisawab alasannya apa gitu, tapi fitrahnya itu laki-laki itu dengan pasangan. Juga sama, wanita juga fitrahnya berpasangan. Ya, ini fitrah, ya, tidak bisa ditolak lagi. Karena memang Allah ciptakan kita ini berpasang-pasang. Kalau laki-laki dengan laki-laki, aduh, ini menyelisihi fitrah. Ya, hewan aja wanita sukanya lawan jenisnya. Nggak ada hewan melakukan pelecehan terhadap sesama jenisnya, nggak ada ceritanya, Pak. Gitu. Ini laki-laki itu menyelisihi fitrahnya sudah. Ya. Fakula min haitsu syi'tuma, kata Allah, makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Di surga ini menunjukkan kalau surga Allah itu sudah diciptakan, sudah ada. Ada sebagian, ngapain Allah nyiptain surga? Nggak dipakai sekarang, nggak mungkin. Salah. Allah sudah menciptakan surga, sudah ada. Yang akan ditempati oleh manusia adalah surga di mana Nabi Adam dulu masuk. Ya, kata Allah, silakan makan semau kamu, tetapi ada satu larangan. Allah menguji Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau deketin ini, ya, pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, kalau kau dekati, ya, kau termasuk orang-orang yang zalim. Ya, jadi semuanya boleh, larangannya satu saja. Tapi demikian sifat manusia, Pak. Manusia itu penasaran terhadap larangan. Makanya ini dipakai oleh restoran-restoran, Pak. Coba pring sewu tuh. Kalau kita masih ini, jangan tengok kanan. Waduh, itu pakai logikanya manusia. Jangan tengok kanan. Tengok kanan kita aja, Pak. Ada apa gitu kan? Jangan tengok kanan. Jangan datang ke sini lagi, nanti Anda ketagihan gitu. Ada hal-hal kayak gitu, Pak, tuh dipakai, Pak, ternyata, Pak, oleh restoran-restoran. Jangan-jangan ngaji dari sini nih. Jangan, kadang-kadang ada seperti itu. Jangan ini, nanti demikian. Iya. Subhanallah, Allah melarang Adam, jangan deketin. Jangan deketin. Demikianlah sifat manusia. Ada penasaran. Makanya, ya, anak-anak itu di usia 7, 8, 9, 10, 11, usia-usia seperti itu, kalau melarang anak-anak jangan pakai kalimat jangan. Kamu jangan makan, ini buat papa kamu. Dimakan, Pak. Jangan pakai kalimat jangan. Karena gitu, Pak. Jangan, Nak, nanti jangan main game. Main. Kalaupun tidak, penasaran dia. Pakailah kalimat-kalimat yang buat mereka berpikir. Gitu. Yang membuat mereka itu, oh iya, begitu. Atau kalau kesel, suruh. Ya udah, kamu main game sana. Kalau nggak sayang sama ibu. Ya sudah, kamu nggak main game saya. Kalau nggak sayang sama papa, makan saja kamu. Nggak makan, Pak. Kalau disuruh seperti itu, ya, malah apa? Malah enggak gitu. Iya. Namanya anak-anak gitu, Pak. Kadang-kadang disuruh malah enggak mau gitu. Dilarang malah ngerjain gitu. Begitu. Iya. Kemudian fawas wasallahu masyaiton. Nah, di sini, ya, kisah Adam dan iblis dimulai. Fawas wasallahu masyaiton. Maka setan pun membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Jadi iblis belum turun, udah ada pengumuman dari Allah kepada Nabi Adam supaya apa? Jangan mendekati ini masih dua-duanya masih di surga. Ini korban pertama. Ya, kata iblis, wah ini. Makanya iblis langsung melakukan aksinya, janjinya tadi. Iblis langsung membisikkan, karena iblis beda dengan manusia. Dia punya kemampuan untuk
memberikan bisikan. Ya, makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia punya kemampuan bisik tanpa harus dilihat oleh manusia atau tanpa harus ini manusia. Manusia itu punya potensi buruk. Sudah ada potensi buruk, ada iblis yang ini makin jatuh gitu. Udah punya potensi buruk, makin jatuh gitu. Rasulullah syaitan liyubdiyalahum ma wuriya anhum min sawatihima. Ternyata sudah masuk waktu syuruk. Ya. Padahal baru dimulai nih kisah iblis dan Adam nih. Saya kira kita bersambung saja ya Pak. Ya, kita bersambung saja karena sudah masuk waktu syuruk. Ya, kita ambil keutamaan sholat sunnah 2 rakaat. Saya kira ini yang saya sampaikan. Pertanyaannya mungkin nanti saya ada. Silakan Pak. Masih bisa? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Mudah-mudahan itu bisa terjawab dengan baik oleh Pak Ustaz. Pak Ustaz tadi Bapak menyampaikan bahwa yang pertama adalah apabila manusia itu mati, raganya mati, Iya. itu rohnya masih ada. Betul. Nah, rohnya ini berada di mana? Ini kaitannya gini, kaitannya nanti ada sebagian umat Islam yang masih percaya betul bahwa setelah orang itu mati, nanti 3 hari masih di lingkungan rumah, 10 hari masih di sakit. Itu yang saya kok beda banget gitu loh. Nah, oleh karena itu masih banyak orang yang sering kalau di kematian tuh masih baik. Ya, begitu ya. Itu kira-kira itu. Terus yang kedua adalah yang kedua lupa. Iya. Iya. Pertanyaannya ruhnya kemana? Ya, karena memang ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ruhnya itu ya masih ada. Kalau matinya itu nggak wajar, itu ruhnya akan gentayangan terus sampai jasadnya ditemukan. Makanya pembuatan film-film ya tanpa ilmu gitu ya, film-film horor biasanya gitu ya. Gimana digambarkan ruh itu tidak benar gitu ya. Ada ruhnya tuh gentayangan Pak, ada menakut-nakuti orang gitu ya. Nah, yang benar dalam hal ini bahwa ketika orang mati, ruhnya itu dibawa oleh malaikatul maut, dibawa ke atas. Dalam riwayat Ahmad disebutkan dibawa ke atas. Kalau orang kafir ya itu kalau orang beriman ruhnya itu wangi dibungkus dengan kain yang putih sekali, wangi gitu ya, terus naik ke atas dan harum sampai para penduduk langit itu bertanya, ini ruh siapa? Ini ruh ketua DKM Al-Ikhlas. Masya Allah. Dan jamaah Al-Ikhlas yang hadir gitu. Masya Allah. Ini ruhnya, ini wangi sekali gitu, wangi sekali gitu ya. Subhanallah, sampai naik ke atas dan ditaruh di wallahu a'lamu bishawab, disebutkan di situ di apa ya, tembolok burung gitu ya, disebutkan ya di sana di atas. Ruh-ruhnya itu ada semua. Beda dengan ruh maaf sampai di atas kemudian dikembalikan ke alam kubur, dikembalikan ke alam kubur ya, dimasukkan ke alam kubur maksudnya begitu ya, dimasukkan ke alam kubur. Jadi karena manusia masuk ke alam kubur kan, ke alam barzakh nanti. Kemudian ruh orang kafir itu dia hitam, legam gitu kan, dan bau sekali. Sampai orang menghina, ini ruh siapa nih? Nggak mau, bau sekali. Gitu. Sampai naik ke atas, Allah perintahkan hempaskan dia, dihempaskanlah ke bawah. Juga dimasukkan ke alam kubur. Nah, terkait dengan kubur, ada di situ nikmat kubur, ada siksa kubur. Apakah terkait dengan jasad atau ruh? Saya kira itu pembahasannya sangat panjang sekali, dan insya Allah saya catat nanti materi kita setelah kisah Nabi Adam mungkin ya, terkait dengan
jasad atau ruh terkait dengan alam kubur itu. Ini untuk menguatkan keimanan kita, insyaallah. Terima kasih Pak. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.